Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra dari Jadwal Shop Indonesia. Di video kali ini kita akan mencoba mencontohkan tutorial cara membuat botol deterjen seperti ini. Ya, mari kita tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Baik, kita mulai tutorialnya. Kita siapkan dengan membuat part baru. Kita namai deterjen bottle di sini. Lalu kita siapkan sketch ya di salah satu plan. Nah, setelah itu kita coba gambar rectangle dengan dimensi yang ditentukan tentunya. Ya, kita coba kira-kira aja untuk botol tingginya sekian dan lebarnya sekian. Lalu setelah ini kita coba ganti ini menjadi reference biar tidak terlalu mengganggu, dan kita coba masukkan image-nya atau raster image-nya dengan cara seperti ini ya. Lalu kita placing di sini first point-nya, dan kita placing seperti ini. Oke, untuk scale-nya kita bisa sesuaikan. Nah, gunanya sketch di awal tadi yang rectangle itu untuk sebagai patokan saja ya. Patokan. Lalu setelah di placing kita juga masih bisa move raster image-nya seperti ini dari poin ke poin. Lalu kita bisa sesuaikan lagi. Cara menyesuaikan lagi raster image-nya itu kita bisa double klik seperti ini, atau klik kanan atau double klik seperti ini, lalu kita sesuaikan ukurannya di sini yang bisa height ataupun weight-nya kita bisa sesuaikan lagi sesuai dimensi yang ditetapkan. Oke. Kalau sudah selesai ya, kita coba edit lagi. Nah, ini juga kita bisa atur transparansi ya di sini ya. Kalau misalkan kita mau lihat tembus pandang biar tidak mengganggu sketch, kita juga bisa atur transparansi di raster image kita. Oke, untuk side view sudah selesai. Kita bisa tambahkan lagi raster image untuk front view-nya. Di sini saya coba siapkan terlebih dahulu datum CSIS-nya atau datum CSYS-nya. Ini sebenarnya bebas ya, mau plain, sebenarnya plain aja cukup, cuman saya lebih enak pakai datum CSYS. Lalu kita masukkan image dengan cara yang sama. Ya, kita masuk sketch. Di sini kita coba draw semacam entities lah, dan secukupnya saja. Contoh di sini saya hanya siapkan garis seperti ini karena tidak perlu rectangle lagi. Lalu kita masukkan front view dari sketch yang akan kita masukkan di sini. Kita coba placing ya seperti ini dengan cara yang sama tentunya. Saya skip beberapa proses, intinya caranya sama. Kita sesuaikan, kita bisa scale, move dan segala macam. Lalu ini raster image-nya sudah siap, dan kita bisa mulai melakukan sketch berdasarkan raster image ini. Sebelum itu saya coba siapkan terlebih dahulu beberapa datum CSIS, contohnya di sini sebagai nanti patokan untuk kita buat curve-nya. Ini bisa dengan berbagai macam cara tentunya, tanpa datum CSIS pun sebenarnya bisa saja ya. Oke, saya coba buat sketch di plan ini, dan kita mulai menggambar entities-nya. Ini saya coba siapkan line terlebih dahulu. Kita siapkan line terlebih dahulu, lalu kita buat spline di sini dengan metode yang nomor 2 ya, yang control point. Ya. Di sini kita bisa tentukan tentunya degree ya, degree-nya ya. Kalau misalkan tidak terlalu kompleks, kita bisa minimize degree-nya. Dan itu juga berpengaruh nanti kalau misalkan ke surface quality. Jadi makin tinggi degree-nya bisa aja makin bagus, atau mungkin
kalau misalkan terlalu berlebihan juga nanti akan sulit dikendalikan ya, atau sulit dikontrol. Nah, ini penyesuaian seperti ini ya, kita sesuaikan beberapa CV-nya ya, sesuaikan seperti ini. Kita juga bisa masukkan constraint sebagai vertikal misalkan di sini, lalu kita sesuaikan lagi. Dan ini karena ini sketch ya, kita bisa juga tambahkan beberapa constraint yang lain tentunya. Dan memang penggambaran atau pembuatan curve ini membutuhkan waktu yang cukup lama lah, karena memang cukup memang seperti ini prosesnya ya. Tadi itu kita bisa juga tambahkan constraint ke poin yang bawah ya, biar nanti ukurannya sama atau patokannya semua sama. Lalu setelah selesai, kita coba gambar lagi spline di plane yang lain dengan menggunakan raster image yang bagian front view ya, front view di sini dengan komen yang sama yaitu spline. Nah, kita coba sesuaikan lagi tentunya biar patokannya sama. Saya bikin constraint di sini ya, enaknya sketch seperti itu ya. Yang bawah juga kita bisa sudah ada constraint-nya ya. Oke, kita coba sesuaikan tentunya dengan cara yang sama sampai curve-nya benar-benar mengikuti gambar yang kita buat. Nah, di sini kalau misalkan beda-beda dikit gitu, sebenarnya tidak apa-apa, karena fungsinya sketch itu hanya sebagai patokan saja mengenai quality dari curve yang kita buat itu ya. Bisa saja berbeda sedikit dari sketch yang kita atau raster image yang kita tempelkan di sini ya. Ini tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan tentunya. Oke, sudah selesai. Setelah ini kita coba gabungkan nih antara plane satu dengan yang lain. Kita ingin dapatkan potongannya ya. Nah, caranya itu bisa pakai ini ya, combine projection. Dengan menggunakan combine projection kita bisa pilih curve 1 dan curve 2. Tentunya di sini juga kita harus memilih directionnya ya, directionnya. Nah, ini kalau misalkan susah milih curve, kita bisa pakai curve selection rule tadi ya. Kita pilih curve sehingga kita bisa memilih curve-nya, dan ini hasil dari combine projection ya, asalkan arahnya saja berpotongan ya, tegak lurus seperti ini. Oke, sudah selesai. Setelah ini saya akan coba mirror geometry untuk curve yang ini ya, hasil dari combine projection. Lalu ini sebenarnya akan saya sambungkan ya. Sebelum itu saya coba potong terlebih dahulu dengan menggunakan trim extend seperti ini, dengan menggunakan plane tadi yang di bawah. Saya potong, nah ini hasilnya. Setelah itu kita coba sambungkan kedua kurva ini ya, kanan kiri, dengan menggunakan blend, fitur blend seperti ini. Kita juga bisa atur continuity-nya seperti ini ya. Saya coba pilih kurvatur atau G2 atau G2 ya, G2 di sini. Dan kita bisa atur tangency number-nya di sini atau weight-nya mau berapa ya. Yang perlu dipastikan karena ini mirroring geometri ya, hasil mirroring geometri, kita perlu define number yang sama di sini. Ya, bebas-bebas saja mau berapa. Kita bisa sesuaikan dengan raster image, atau kita bisa juga sesuaikan dengan keinginan sendiri seperti ini. Setelah itu kita akan coba membuat untuk tutupnya ya. Di sini saya coba persiapkan datum sisis lagi dengan posisi
menyesuaikan tentunya. Kita bisa lihat sebenarnya ini kalau tujuannya itu di tengah-tengah antara tutupnya ya, cuman ini nggak terlalu tengah, gak apa-apa. Kita akan coba membuat sketch di plane ini dengan centroid yang sama tentunya. Lalu kita coba gambar rectangle saja ya, kita pakai atau draw di sini. Oke. Lalu saya coba akan tambahkan sedikit profil kembung ya di bagian atasnya. Nah, kita bisa membuat dengan berbagai macam cara. Di sini saya coba pakai spline dengan degree-nya cuma 3 ya, mau 3 atau 2 gak apa-apa. Dan sisanya ini saya coba trim dengan menggunakan power trim. Ya, ini hasilnya. Oke, sudah selesai. Kita akan coba revolve sketch ini. Aksisnya tentunya yang di tengah sini ya. Oke, kita perlu tambahkan fillet di sini sesuai kebutuhan. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin setelah jadi 3D seperti ini kita bisa tahu ya, ini terlalu besarkah, terlalu kecil, sehingga kita bisa sesuaikan lagi. Ini misalkan kita mau sesuaikan diameternya, tinggal di drag saja, ini kecilin. Oke, yang bawah ini sudah terkunci sepertinya, nggak apa-apa. Oke, ini hasilnya. Nah, setelah ini kita akan melakukan offset untuk curve di bawah ini ya. Kita bisa lakukan dengan menggunakan offset ini, dan kita akan move dengan menggunakan move geometry. Ini bebas pakai cara apa, saya pakai direction ya, direction and distance. Di sini direction ke bawah, distance 2 mili. Oke, setelah itu kita akan coba kecilkan ininya kalau memang terasa terlalu besar ya. Dan ini kalau misalkan parametrik tinggal digeser aja ke atas, maka akan mengikuti hasil diameter terakhir ya. Setelah itu kita coba lakukan sketching di sini, dan ini kita buat dulu penampang miring seperti ini untuk nanti kita buat juga circle yang ditempelkan ke penampang ini ya. Oke. Oke, setelah ini kita akan buat sketch, tapi sketchnya di bawah saja. Nanti kita bisa project ke atas. Nah, di sini supaya bagus ya, kita pakai offset saja, jadi circle sempurna. Di sini saya ambil reference dan kita lakukan offset dengan dimensi sekian. Yang penting tidak melebihi garis outline yang terluar dari botol ya, karena itu nanti akan kita extrude tambah draft ke bawah, lalu kita akan satukan. Setelah itu kita coba pakai combine projection lagi, arah ke atas. Untuk second curve-nya yang miring ini arah ke samping, sehingga kita dapatkan circle seperti ini. Oke, ini penampangnya sudah dapat ya, tinggal kita buat beberapa cross section-nya. Nah, kita buat dengan menggunakan sketching lagi. Lalu kita ambil beberapa titik reference potongan dari kedua circle ini. Reference, jadi kita dapat beberapa 4 titik potongan ini, dan 4 titik ini akan dijadikan sebagai referensi untuk membuat kurva yang lain yang kita pakai spline ini.
spline ini bebas degree-nya mau berapa, yang penting sesimpel mungkin. Ini sebenarnya pakai arc pun bisa ya, cuman saya lebih enak pakai spline karena untuk modifikasinya lebih fleksibel kalau pakai spline. Tentu kalau misalkan ingin mempertahankan kesimpelannya itu lebih bagus lagi pakai arc, tapi pada saat editing arc itu kan depend on radius ya. Kalau spline kan tinggal kita geser saja. Oke, selanjutnya kita akan buat kurva lagi, sekarang yang melintangnya. Saya bikin datum sisis tadi di atas, lalu saya bikin sketch dengan cara yang sama. Kita ambil titik referensi di sini, lalu kita bikin spline seperti ini. Oke, setelah itu kita akan mirror geometry ya. Kita kalau susah pilihnya ini tinggal pakai curve selection atau rule list selection ya, tapi ini bisa dipilih. Oke, sudah mirror. Selanjutnya kita tinggal bikin surface-nya dengan menggunakan curve mesh di sini. Saya pilih 4 sebagai U curve di sini, kita pilih 4 curve di sini. Ini bebas saja. Kalau misalkan arahnya kebalik-balik tinggal diklik 2 kali atau diklik panahnya saja, atau klik pada saat melakukan selection. Kita bisa pilih curve 1, klik tengah 2. Nah, ini kita dapat kurva seperti atau surface seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan sketch lagi di sini untuk membuat outline terluar dari sini ya. Kita perlu reference titik yang di sana. Lalu dari samping seperti ini kita akan coba buat spline seperti ini ya untuk outline terluarnya. Nah, di sini kembali lagi kita akan coba sesuaikan dengan raster image, dan juga kita perlu sebenarnya bisa langsung memaintain curve quality-nya juga. Bisa dilihat di sini kalau misalkan 3 titik atau 3 degree seperti ini, 4 titik 3 degree terlalu rumit ya. Jadi saya hapus 2 aja cukup seperti ini ya. 3 titik 2 degree seperti ini cukup, dan yang bawah kita attach ke plane yang terbawah ya, jadi kita punya patokan yang sama tentunya tujuannya. Selanjutnya ini tinggal disesuaikan saja sesuai dengan keinginan, dan kita juga bisa apply beberapa constraint. Misalkan di sini saya mau apply constraint untuk vertikal biar benar-benar tegak lurus ke bawah, mulai dari bawahnya itu juga bisa. Selanjutnya kita akan coba lakukan sketching juga untuk bagian sebelah sininya ya. Sebelah sini saya akan ambil titik referensi dari potongan kurva yang itu ya, yang atas. Lalu kita coba bikin spline lagi dengan metode yang nomor kedua ya, control point. Kenapa banyakkan pakai ini? Karena yang control point ini untuk smoothness-nya atau simplicity dari curve-nya itu lebih bagus ya dibandingkan yang on curve, point on curve. Tapi ya kadang-kadang point on curve juga terpakai di saat-saat aplikasi tertentu. Misalkan kita mau benar-benar titiknya menuju atau melalui kurva atau entity yang diinginkan, nah itu point on curve bisa kita pakai. Tapi kalau misalkan kita ingin memperhatikan atau memaksimalkan curve quality, itu yang nomor 2 ya, curve yang pakai control point ya, yang tidak on curve. Nah, oke. Selanjutnya kita coba bikin sketch lagi untuk yang tampak depan.
cara yang sama, ini saya coba ambil titik referensi lagi, lalu kita coba bikin kurva pakai spline. Metode nomor 2 ya, control point. Di sini degree saya cukup 2 saja, tidak terlalu tinggi. Titiknya 4 ya, seperti ini. Sisanya tinggal menyesuaikan outline dari sketchingnya. Tidak lupa yang bawah juga kita apply constraint ya, biar sejajar semua. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba tambahkan beberapa curve lagi yang dibutuhkan tentunya. Nah, selanjutnya kita akan coba gambar curve yang di bawah dengan cara yang sama tentunya. Kita ambil sketch di sini, lalu kita ambil beberapa titik referensi yang dibutuhkan ya, titik ini dan yang ujung sana. Oke, kita bisa buat referensi terlebih dahulu. Ini sebenarnya opsional. Kalau misalkan sudah vertikal seperti ini sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman saya ingin mencontohkan saja. Kita ambil titik referensi di sini, ini juga ya, kita ambil patokan garis horizontal dan vertikal. Fungsinya untuk apa? Jadi pada saat pembuatan spline seperti ini kita bisa apply constraint ya, seperti ini ya, vertikal dan horizontal, sehingga nanti dia benar-benar outline-nya rapi gitu, rapi, lurus, dan kalau misalkan ada mirroring itu dia surface-nya seamless ya. Satu lagi untuk segmen yang sini dengan cara yang sama, degree-nya tidak terlalu banyak, kurvanya poinnya juga secukupnya seperti ini. Nah, kita bisa dapatkan kurvanya seperti ini ya. Oke, exit. Lalu setelah itu kita akan coba buat dulu surface pendukungnya dengan menggunakan fitur extrude. Di sini fungsinya sebagai surface patokan karena kita ingin memaintain tangensinya. Nah, di sini kita akan coba pilih U curve-nya ini ya, V-nya ini. Oke, sudah selesai. Lalu tinggal kita pilih beberapa continuity untuk yang sisi sini G1, sisi sini juga G1 dengan surface yang tadi kita siapkan yang hasil extrude. Dan sisanya yang hasil extrude-nya ini kita sebenarnya bisa hapus ataupun bisa blank atau dioper ke layer yang lain juga bisa ya. Oke, setelah itu kita coba tambahkan lagi beberapa sketch. Nah, kali ini saya akan coba membuat inner sketch yang ini, yang circle yang atau oval ini, dengan menggunakan yang pertama, opsi yang pertama ini yang point on curve ya, karena saya butuh yang close loop seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya, kita buat ya, kita juga bisa sesuaikan tentunya. Oke, kalau sudah selesai kita coba lanjutkan. Ada beberapa yang sudah saya siapkan di sini ya, saya loncat beberapa sedikit dan kita akan lakukan pembuatan surface untuk penutup yang samping sini. Nah, tadi beberapa kurva ya sudah saya siapkan tentunya dengan cara yang sama ya. Sini kita ambil untuk surface samping pakai curve mesh juga ya. Lalu ini saya coba extrude yang hasil outline yang nomor 2 ini bukan di offset ya, saya gambar ulang atau dibikin ulang atau di offset pun sebenarnya nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Ini fungsinya hanya sebagai pemotong saja, pakai trim to face ya tadi caranya. Lalu tinggal kita sambungkan surface bagian dalam itu ya ke sisi yang tadi kita potong. Nah, sebelum itu saya coba bikin planar section terlebih dahulu ya, dengan menggunakan plane yang tadi yang saya pilih. Itu juga bisa disiapkan terlebih dahulu. Untuk sisi sini juga saya siapkan juga pemotongnya.
ya, sehingga kita dapatkan kurva seperti ini ya, kurva seperti ini. Lalu kita juga potong bagian surface yang dalam dengan cara yang sama pakai plane ya, sehingga kita dapatkan kurva referensinya. Lalu kita juga potong untuk sisi sebelah sini ya dengan plane yang sama ya. Nah, dalam pemotongan ini juga section planar section yang kita juga bisa lakukan offset ya. Misalkan kita memotong ini dan kita tambahkan offset, maka garisnya akan tergeser tentunya. Kita bisa lihat reviewnya seperti ini ya. Reviewnya ini mau digeser berapa mili. Misalkan saya mau di ujung entitasnya ini, oke, ya udah seperti itu ya. Bisa juga melakukan planar section dengan cara seperti itu. Oke, garis referensi sudah dapat, tinggal kita sambungkan ya. Sambungkannya kita bisa pakai blend ya, blend yang ada di wireframe atau curve di sini, wireframe, frame, ke blend, tinggal kita sambungkan dari ujung ke ujung. Lalu untuk connectivity-nya kita pakai curvature di sini atau G2. Untuk nilai tangency atau weight-nya tinggal disesuaikan dengan keinginan atau disesuaikan dengan bentuk yang diharapkan tentunya. Di sini nilai weight-nya 0,6 ya, ini bebas, tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan terlalu kecil tinggal dibesarkan ataupun sebaliknya. Ya, saya coba sambungkan semua ini pakai blend ya. Ya, nanti ujung-ujungnya kita akan tutup pakai dengan menggunakan curve mesh. Oke, seperti ini. Lalu udah ready ya, sudah ready, kita bisa lakukan atau membuat surface-nya dengan menggunakan curve mesh. Nah, di curve mesh ini caranya sama, kita pilih U curve-nya seperti ini, 1, klik tengah, 2 ya, 2, lalu 3 di sini dan juga 4. Untuk arah-arahnya tinggal disamakan saja, walaupun nanti kalau misalkan arahnya tidak sama tetap jadi sih ini ya. Untuk V-nya itu ya, tinggal kita sesuaikan connectivity-nya saja di sini, continuity. Misalkan kita pilih G1, nanti kalau misalkan mau G2 tinggal diganti saja. Tapi kalau G2 tadi ya tergantung kurvanya. Tadi kurvanya sudah G2 sih, sebenarnya ini bisa juga langsung G2, bebas-bebas saja. Oke. Setelah itu kita coba shoot terlebih dahulu ya, kita cek. Oke, sudah bisa di shoot. Kita coba mirror dengan plan yang kita pilih tentunya di sini. Ya, setelah ini kita akan coba analyze, karena ini G1 ya, G1 dia ya refleksinya seperti inilah secukupnya. Kalau mau lebih smooth lagi kita bisa pakai connectivity G2 di surface-nya. Oke, kita lanjutkan untuk membuat curve mesh bagian belakang sini ya, dengan cara yang sama, U-nya yang sana, V-nya ini. Lalu tadi untuk last V kita bikin connectivity G1 dengan surface yang sudah disediakan dengan cara extrude tadi yang ini ya. Nah, ini patokannya, kita bisa blank. Ini hasilnya. Sisanya tinggal kita tutup beberapa surface yang perlu ditutup, yang bagian atas sini ya. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa kurva tentunya dengan cara yang sama. Ya, saya sedikit lewat saja, ini saya potong kurvanya yang sebelah sini. Lalu kita coba sambungkan pakai blend dari kurva sini ke ujung sini ya. Nah, sambungkan seperti ini, nilai tangensinya bisa diatur, continuity-nya juga bisa diatur, terserah, bebas, secukupnya saja. Ini saya blank dulu. Nah, di sini kita punya beberapa kurva yang ready untuk kita create surface-nya. Nah, untuk
Bagian sini kita bisa tutup atau kita bisa create dengan menggunakan curve mesh seperti ini ya. Yang ini juga kita tutup dengan menggunakan curve mesh, tapi kita maintain connectivity di sini dan di sini tentunya yang last view dan first view dan last view curve-nya di sini. Oke, untuk V-nya ya udah 2 di sini. Untuk V-nya ini dan ini tentunya, tapi constraint-nya kita maintain ya, yang U-nya berarti ya, yang U yang atas ya, kita maintain. Ini kita bikin ya, ini G1 terhadap sini, juga G1 terhadap sana. Nah tuh, ini tinggal dibalik aja ya surface-nya, tinggal kita axis direction untuk normalnya ke arah keluar sini, optional saja itu mau dibalik atau enggak, walaupun nanti pada saat kita zoom dia akan ngikut sendiri sih. Ini kita mirror. Oke, kita mirror. Nah, ini saya lewat beberapa ya, karena di sini gampang saja, itu sebenarnya circle tinggal di extrude ke bawah tapi dikasih draft ya. Dikasih draft seperti ini. Selanjutnya ini kita potong ya. Kita potong, ini kita potong. Lalu yang dalamnya juga kita potong dengan menggunakan trim to face ya, trim to face seperti ini dan ini kita potong, trimmingnya ini ya arahnya keluar ya, artinya luar yang tersisa. Ini kita potong dengan sebaliknya, arahnya ke atas ya, artinya atas yang bisa. Kalau kebalik ya tinggal dibalik saja arahnya. Oke, tinggal kita zoom. Lalu setelah itu kita coba tutup ya atasnya. Ini gampang, kalau menutup atas kita tinggal tutup saja pakai trim plane seperti ini ya, sudah tertutup. Untuk selanjutnya kita bisa tutup yang bawah. Kita mau dulu juga gak apa-apa. Lalu di bawah ini kita bisa tutup lagi nih dengan cara yang sama, tentunya dengan trim plane ya. Trim plane 1, 2, 3, 4 semua ini ya. Trim plane ini syaratnya dia harus satu dalam planar yang sama ya. Kalau sudah selesai kita show seperti ini, dan ini kita lihat di history tree ini sudah jadi solid ya. Ini sudah jadi solid ya. Jadi kita punya 2 solid di sini, satu sebagai tutupnya, satu lagi sebagai bodinya di sini ya. Nah, itu dia untuk conceptual shape-nya ya di sini ya. Ya tentunya ini belum sampai detailing ya. Seperti trendnya nih kita tidak contohkan. Yang bisa kita lihat, misalkan di sini tutupnya terlalu tinggi, tinggal kita direct edit saja pakai move face atau DM move, drag ke bawah sesuai dengan proportion atau keinginan. Ini kita coba tarik ke bawah biar tidak terlalu tinggi. Lalu di sini saya coba tambahkan fillet ya, untuk menambahkan kesan pemisah saja antara body dan tutupnya. Selanjutnya kita bisa tambahkan detailing feature, misalkan kita tambahkan beberapa fillet ya, karena misalkan sudah solid di sini enak kita bikin filletnya. Di sini ada option corner fillet ya, seperti ini. Yang corner fillet itu artinya dia jaraknya yang disamain. Nah, ini juga fitur baru di Jetway 3D 2024 ya. Ya, ini sangat berguna untuk proses-proses atau proses industrial design atau product design ya. Kita bisa memaintain jarak untuk filletnya.
jadi tidak terpatok radius ya. Lalu di sini saya tambahkan, kita tambahkan beberapa detailing ya. Sini kita potong dengan cara yang sama, tentunya pakai surface, kita potong, kita offset. Lalu di bagian sampingnya itu kita berikan draft ya. Kita berikan draft. Ya, ini tidak saya contohkan detail ya, tinggal lihat saja dengan cara yang sama lah. Ini caranya bisa berbeda-beda. Tinggal sesuai dengan keinginan saja. Nah, di sini saya coba tambahkan detailing untuk dengan menggunakan warp pattern to face ya. Di sini saya menggunakan body spare ya. Face-nya di sini, cuman memang ini harus satu per face ya. Per face. Ini datumnya, ini kita placing di sini dan kita bisa sesuaikan number ya, number 1, number 2, ini maksudnya arahnya sesuai dengan arah. Lalu kita bisa juga geser-geser beberapa setting di bawah. Di sini ada shift-nya ya, X shift atau Y shift-nya di sini. Tinggal sesuaikan dengan misalkan pattern yang tadi kita buat sebelumnya. Ini bebas saja sesuai dengan keinginan atau bisa disesuaikan atau dirasa match lah. Nah, ini ada sisa-sisa di atas seperti itu ya. Gampang saja, nanti kalau sudah selesai tinggal kita delete yang body yang tidak diperlukan tentunya. Nah, ini kita bisa terus sesuaikan. Oke. Sampai semua parameter dirasa sudah oke. Oke, sudah oke. Nah, sisanya ini yang lebih-lebih ini ya. Di sini kita bisa delete langsung ya, based on shape seperti ini ya. Kita delete atau erase ya, erase, delete, erase seperti ini. Dan beberapa body ini ya yang keluar kita delete saja. Oke, kalau sudah selesai, ini tinggal sebelahnya tinggal kita mirror geometri saja. Jadi yang di mirror nanti geometrinya saja, dan tidak terlalu berat juga, ini ringan ya. Oke, setelah itu tinggal kita gabungkan atau unite ya dengan menggunakan edge shape seperti ini. Base-nya ini, semua body yang kita pattern ini kita bisa unite sekaligus seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita hide semua, kita coba munculkan solidnya saja. Nah, ini sisa-sisanya kita bisa blank. Oke, ini hasilnya ya. Selanjutnya ini kita bisa tambahkan beberapa detailing ya lagi. Ini kalau misalkan zebra view-nya seperti ini. Ya, setelah ini kita bisa tambahkan beberapa detailing tentunya, seperti tambah beberapa fillet ya di situ ya, di bagian offsetnya kita tambahkan fillet, dan ini dia hasilnya. Oke, seperti itu saja. Semoga bermanfaat tutorialnya. Silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.